Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong dijawab. Kalau nggak dijawab dosa ya. Baik, halo Sobat Haika Parahyangan. Alhamdulillah kita masih bertemu dalam program 1000 Hadiah Berkah Ramadan bersama BPRS Haika Parahyangan. Program BPRS Haika Parahyangan ini dibuat untuk nasabah setia tabungan dan juga deposito BPRS Haika Parahyangan. Dan jangan lupa nih Sobat Haika Parahyangan, kita juga nanti di akhir acara akan ada kuis dengan total hadiah Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi stay tune terus ya sampai akhir acara. Pokoknya jangan ada yang live dari live-nya ya. Jangan lupa juga di tap-tap layarnya dan juga follow Instagram dan juga TikTok BPRS Haika Parahyangan. Juga di-share nih untuk live-nya ke teman-teman semua yang belum bergabung agar bisa punya kesempatan untuk dapat hadiah Rp300.000. Baik, masih bareng aku nih, Alif, yang akan nemenin kamu semua 1 jam ke depan. Bagi-bagi hadiah, kemudian juga ada kuis, dan tentunya juga kita akan sharing ilmu mengenai 4 keistimewaan Ramadan bersama Bapak Ustadz Hisni Fajrul Salam MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu dong untuk Sobat HIKP di rumah dan dimanapun ya. Assalamualaikum Sobat Haika Parahyangan, selamat sore. Puasanya masih kuat? Ya, Alhamdulillah. Kuat ya. Kita masih ada waktu 2 jam kurang lebih ke waktu maghrib. Tetap semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan tetap live di TikTok dan Instagram Haika Parahyangan. Ya, makasih nih. Coba boleh kita lihat dulu ya, kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di Instagram dan juga TikTok. Ada Teh Febri, ada Pak Satrio. Assalamualaikum semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Udah mulai banyak nih yang udah bergabung, ada 14 di Instagram dan juga ada 16 ya. Ustadz, nih soal ngomong-ngomong tentang bulan puasa, kita kan ini tuh bulan yang penuh berkah ya. Coba boleh dong Ustadz di-share mengenai 4 keistimewaan di bulan Ramadan ini apa aja nih? Baik, kalau kita melihat pendapat salah seorang ulama ya, yang sangat terkenal yang bernama Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau menuturkan banyak sekali keistimewaan, banyak sekali keutamaan di bulan suci Ramadan. Tetapi 4 diantaranya perlu kita ketahui, 4 diantaranya perlu kita renungkan, dan 4 diantaranya juga perlu kita terapkan di bulan suci Ramadan ini. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa ibadah di bulan suci Ramadan merupakan ibadah yang istimewa dan dapat mengangkat derajat seorang muslim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa suddifatis syayatin. Jadi ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga akan terbuka, kemudian pintu-pintu neraka akan tertutup, serta setan-setan akan dibelenggu. Yang pertama adalah bahwa term pintu-pintu surga akan terbuka itu menandakan bahwa ini merupakan sebuah dorongan bagi kita sebagai seorang muslim di bulan suci Ramadan ini untuk tetap mempertahankan ibadah kita, bahkan untuk bisa menambah intensitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang kedua, term bahwa pintu-pintu neraka ditutup itu menandakan bahwa di bulan suci Ramadan ini kita harus senantiasa menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan, bahkan jangan sampai kita melaksanakan kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang kedua tentang keistimewaan bulan suci Ramadan adalah dihapusnya dosa. Sehingga Nabi Muhammad SAW
mengatakan bahwa idza soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tetapi ada dua indikator ya ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan dan memperoleh ampunan dosa. Yang pertama adalah bahwa ibadah di bulan Ramadan itu harus imanan. Jadi didasari atas rasa iman kepada Allah dengan menyadari bahwa ibadah bulan Ramadan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harus ditaati. Dan yang kedua, indikator ketika seseorang ingin mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan itu adalah wahtisaban. Pasrah diri kepada Allah dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama berpuasa dengan menahan lapar dan haus selama lebih dari 12 jam gitu ya. Ketika dua indikator itu terpenuhi, ibadah di bulan Ramadan berpuasa dengan berdasarkan rasa iman, rasa takwa, kemudian juga berpasrah diri kepada Allah, mengharap itu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah mengalahkan syahwat. Ya, mengalahkan syahwat. Oleh karenanya Nabi pernah berpesan, ya ma'saros syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Fa illam yastati fa alaihi bisawm. Ketika seorang pemuda sudah ingin melaksanakan sebuah pernikahan, maka dia menikahlah, gitu ya. Tapi ketika dia belum mampu, maka dia harus berpuasa. Oleh karenanya puasa ini menjadi sebuah tameng. Puasa ini menjadi sebuah kalau dalam sebuah bangunan menjadi sebuah genteng yang melindungi penghuni rumah itu dari rasa panas, dari rasa dingin, bahkan dari hujan dan terik matahari. Nah, sehingga ketika seseorang berpuasa, maka dia secara tidak langsung telah menundukkan syahwatnya dan akan terpelihara dari perbuatan maksiat. Oleh karenanya rasa lapar dan rasa haus itu sesungguhnya bisa menekan rasa syahwat. Oleh karenanya kalau kita terlalu banyak makan, apalagi ba'da sahur ya, kalau sahur kan kita makannya ya itu ya, balas dendam ya, karena mau puasa karena nih. mau puasa kan beberapa jam ke depan ya, sehingga kita makannya banyak gitu ya. Begitu juga ketika berbuka puasa. Ya. Ada kelebihan sehingga ketika melaksanakan taraweh ya, kita ngantuk. Ya. Nah, rasa kantuk itulah yang menyebabkan di antaranya syahwat itu sendiri. Jadi kantuk itu muncul dari syahwat di mana seseorang terlalu banyak untuk mengkonsumsi makanan. Ya. Sehingga ketika seseorang lapar, ketika seseorang haus, maka syahwat itu akan tertekan. Oleh karenanya orang yang sering makan banyak, maka pasti bawaannya itu sering tidur, sering ngantuk. Karena syahwat itu mendorong itu dia. Iya. Ya, makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dalam hal belajar itu Imam Az-Zaruji mengatakan bahwa kasratut ta'am yuritsun nisyan. Orang yang banyak makan itu akan mewarisi banyak lupa. Karena ketika dia banyak makan, otomatis dia akan banyak tidur. Ketika dia tidur, orang lain belajar, sehingga dia akan berbeda tingkat keilmuannya dengan orang yang terjaga. Yang terakhir tentang keistimewaan bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Gitu ya. Dalam sebuah adagium bahasa Arab, kita akan sering menemukan kalimat yang mengatakan bahwa as-shaim idza jaa tadzakkara ma indahu minal ju' fahattahu dzalika ila it'amil ja'i. Orang yang berpuasa itu ketika dia lapar, dia akan merasakan rasa lapar yang pernah dialami. Orang yang berpuasa ketika dia merasakan lapar, maka dia akan merasakan rasa lapar yang dialami pada saat dia berpuasa. Maka ketika dia melihat orang yang lapar, maka dia akan memberikan dan makanan, dia akan merasakan rasa lapar itu sendiri karena dia berpuasa. Oleh karenanya ketika momen bulan Ramadan ini kita bahkan sering melihat orang-orang yang biasanya kesehariannya tidak sering memberi makanan, tapi di bulan suci Ramadan orang tersebut memberi makanan. Kenapa? Karena dia merasakan rasa lapar yang dialami
oleh orang lain itu sendiri. Sehingga keistimewaan bulan suci Ramadan yang terakhir yang keempat tadi adalah memperbanyak sedekah, sehingga orang-orang juga banyak bersedekah di bulan Ramadan dengan membagikan takjil ketika orang berbuka gitu ya. Bahkan pada momen-momen tertentu dengan istilahnya memborong makanan pada saat berbuka itu sendiri. Baik, itu 4 keistimewaan selama bulan Ramadan ya. Berarti sebenarnya keistimewaan selama Ramadan itu nggak hanya 4 ya Tad ya, tapi masih banyak lagi. Masih banyak. Ngomong-ngomong tentang keistimewaan Ramadan nih, kan katanya Tad kalau orang yang tidur saat puasa itu ibadah, itu gimana Tad? Ya. Baik. Jadi orang yang tidur ketika beribadah, ketika berpuasa itu, memang dia menjadi ibadah dibandingkan dengan orang yang tidur tapi tidak berpuasa. Kenapa? Karena tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Dia sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Tapi kebetulan saja dia tertidur pada saat itu gitu ya. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu menjadi pahala. Tapi nggak boleh dari udah beres sahur sampai itu tidak boleh ya? Nah, itu mah balas dendam namanya ya. Jadi menunggu buka puasa ya, bangun langsung karena lemas buka. Ya. Baik, dari Sobat HIKP ada yang mau ditanyakan gak nih sama Ustadz Hisni mengenai keistimewaan Ramadan? Bapak-bapak admin, ada nggak nih yang mau ditanyain? Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum, ada Teh Ira, ada siapa lagi nih ya? Suaranya patah-patah nih. Baik Tad, gini, bagaimana nih cara menjadi pribadi yang jauh lebih baik setelah bulan Ramadan? Oke. Cara menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya setelah bulan Ramadan adalah pertama kita harus bisa memahami bahwa ibadah puasa ini tidak hanya semata-mata ibadah yang sifatnya privat, ibadah yang sifatnya pribadi, tetapi ibadah puasa juga menandakan sebuah ibadah yang sifatnya sosial. Ketika ibadah puasa hanya bisa dimaknai sebagai ibadah privat, ibadah yang sifatnya pribadi, maka tentu itu hanya akan terjadi egoisme dalam diri seseorang. Jadi dia hanya akan merasa bahwa dirinya itu menjadi seorang pribadi yang soleh, sementara orang lain tidak. Tapi ketika ibadah puasa dimaknai sebagai ibadah sosial, di mana kita saling berbagi dengan orang yang tidak mampu, saling merasakan rasa lapar, saling merasakan rasa haus, ya, di mana pada keseharian kita mungkin kita tidak merasakan itu, ya, di mana orang-orang yang tidak mampu bahkan sering merasakan itu di luar bulan suci Ramadan. Maka untuk menjadi pribadi yang baik, kita harus bisa memahami bahwa ibadah puasa ini tidak hanya ibadah yang sifatnya privat, tetapi juga ibadah yang sifatnya sosial dengan tetap berbagi kepada orang yang tidak mampu di luar bulan suci Ramadan. Oke. Sudah ada yang mau ditanyakan dari Sobat HIKP? Ada pertanyaan dari Kang Yudi. Pak Ustadz, bagaimana supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Oke. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya, para ulama memang tidak secara spesifik gitu ya, menentukan waktunya gitu ya. Tetapi para ulama memberikan indikasi bahwa Lailatul Qadar biasanya terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi di 10 terakhir bulan Ramadan kita harus memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, membaca Al-Qur'an ya, bahkan tawaf di masjid gitu ya. I'tikaf di masjid, membaca Al-Qur'an, berzikir di masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar memang tidak secara spesifik akan jatuh pada tanggal berapa, pada hari apa. Tapi para ulama memberikan indikasi 10 terakhir bulan Ramadan biasanya akan datang malam Lailatul Qadar. Oke, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi ibadahnya nggak boleh di 10 terakhir aja dong ya, iya, harus dari awal dong ya. Betul. Ya. Oke, dari siapa nih? Dari Teh Ira. Assalamualaikum Pak Ustadz.
mau bertanya, bila saat terlanjur minum pas adzan subuh boleh ditelan atau dimuntahin lagi katanya Tat. Oke. Nah, ini mungkin fungsinya imsak itu ya seperti apa ya. Makanya kan biasanya imsak itu biasanya 10 menit sebelum adzan subuh. Jadi kalau misalnya pas adzan subuh kita sedang minum, maka lebih baik dimuntahkan minumannya. Pada saat adzan subuh itu ya. Ya, tapi kalau sudah menyampai tenggorokan ya jangan dimuntahkan ya, karena sudah nyampai tenggorokan ya. Kalau baru sampai mulut ya, belum sampai kerongkongan itu dimuntahkan saja, karena sudah masuk puasa seharusnya gitu ya. Tapi kalau udah di tenggorokan, gak usah dimuntahin sengaja, itu bahkan berarti berkah ya. Itu kalau dimuntahkan sengaja bahkan bisa membatalkan puasa. Oh gitu ya. Ada lagi. Ada yang nanya lagi nih. Boleh nih. Dari Instagram ya? Sinta Taruna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Barusan dibahas tidak boleh tidur sepanjang hari. Tapi bagaimana kalau orang itu bekerja shift malam dan hanya punya waktu tidur di siang hari saja? Nah, gimana nih Tan? Oke. Jadi ini mungkin perlu klarifikasi ya. Tidak boleh tidur sepanjang hari itu adalah bukan tidak boleh tidurnya, karena biasanya kalau orang berpuasa itu takutnya tidur dari pagi bangun sore, dia meninggalkan sholat duhur, meninggalkan sholat asar gitu, bangun-bangun pas adzan maghrib, itu yang tidak boleh gitu ya. Meninggalkan ibadah yang lain ya, malah yang wajibnya yang ditinggalin. Betul ya. Rukun Islam yang keduanya malah tidak dilaksanakan gitu ya, karena dia tertidur. Jadi bukan tidak boleh tertidur sepanjang hari, silahkan kalau misalnya bekerja malam boleh tidur pada siang hari, tetapi jangan sampai tidak melaksanakan ya atau meninggalkan ibadah sholat terutama zuhur dan asar. Iya. Jadi boleh nih tidur, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah zuhur dan juga asarnya, biar nggak kerasa lapar kayaknya ya. Ada lagi nih pertanyaan ya? Ada lagi Dalit. Banyak banget nih yang nanya nih ya. Dari Febri 23. Sebentar, di TikTok apa Instagram nih? Di Instagram. Mana ya? Coba dibacain dong men ya. Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum puasa untuk ibu menyusui? Dan bagaimana jika ibu menyusui tidak berpuasa, apakah harus mengkodok atau membayar fidyah atau fidyah saja? Terima kasih Ustadz. Oke. Nah, untuk ibu menyusui itu ada dua kondisi ya. Pertama, ketika ibu menyusui itu khawatir untuk dirinya sendiri dan khawatir untuk anaknya, maka dia hanya wajib fidyah saja. Tetapi kalau khawatir untuk dia sendiri atau untuk anaknya saja, maka dia wajib qodok dan wajib fidyah. Jadi kalau dia berpuasa nih sedang menyusui, kalau saya berpuasa, saya khawatir nih anak saya kekurangan gizi karena saya misalnya tidak makan tidak minum selama siang hari itu. Kalau dia si ibu tersebut berbukanya itu karena merasa takut akan anaknya saja atau karena dirinya saja yang menyusui, maka dia wajib qodok dan wajib fidyah. Tetapi kalau karena kedua-duanya, maka dia hanya wajib fidyah saja. Jadi kalau misalkan salah satu fidyah sama dikodok ya tuh. Ya, qodok. Tapi kalau misalkan dua-duanya itu fidyah saja. Ya. Oke. Masih ada lagi nih pertanyaannya. Dari Satrio 45. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Izin bertanya, minta tips agar kita tidak bersikap biasa saja dalam menjalani Ramadan, karena sudah sering tiap tahun ini kita bertemu Ramadan. Jadi gimana nih biar excitednya bulan Ramadan tuh lebih besar gitu. Karena setiap tahun kita ketemu Ramadan, jadi ya udahlah biasa aja gitu ketemu Ramadan. Ibadahnya jadi ya udahlah, cuman nahan lapar doang nih. Gimana nih biar bisa ningkatin excitednya sama bulan Ramadan ini? Oke. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah mungkin kita perlu muhasabah ya, muhasabah diri kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita dari tahun ke tahun gitu ya. Kalau misalnya tahun lalu kita merasa bahwa saya nih di bulan Ramadan ini tahun lalu baru baca Quran sampai juz 1 saja misalnya. Nah, maka kita harus bisa menambah itu gitu ya, bacaan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan ini minimal 2 juz saja gitu ya. Sedikit demi sedikit. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah muhasabah diri kita agar
dari tahun ke tahun kita mengalami puasa di bulan suci Ramadan itu ada peningkatan gitu. Tidak statis seperti itu gitu ya. Hanya apa namanya? Menahan lapar dan haus, buka bersama, monoton, seolah monoton. Ya karena tadi ya tidak ada muhasabah diri, tidak ada apa namanya? Mengukur ya ketertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan puasa pada tahun yang lalu. Jadi intinya sih harus ada goalsnya nih. Betul. Sebulan Ramadan ini kita mau apa nih? Apakah si hatam Qurannya 2 kali mungkin gitu ya? Ya. Dan bagaimana biar setelah bulan puasa ini kita tetap istiqomah nih sama ibadah-ibadah yang kita tingkatin waktu bulan puasa. Karena biasanya kalau udah bulan puasa selesai ya udah nanti ngajinya menurun lagi gitu. Sholat malamnya males gitu kan karena ngantuk nih. Gimana coba? Nah, makanya perlu kita pahami bahwa ibadah di bulan Ramadan selama 30 hari, kurang lebih 30 hari ya, itu harus menjadi latihan bagi kita, harus menjadi tutorial sehingga ketika sudah menjadi kebiasaan selama 30 hari, maka itu akan berlanjut di luar bulan suci Ramadan. Jangan menjadi sebuah keterpaksaan gitu ya. Dibiasakan saja dulu. Makanya di awal-awal mungkin orang misalnya baca Quran agak malas itu, apalagi siang hari baca Quran, terik, panas matahari, haus ya lapar, harus baca Quran lagi gitu kan ya. Kan malasnya minta ampun. Tetapi ketika sedikit demi sedikit dipaksakan dulu menjadi sebuah kebiasaan, nanti orang juga akan terbiasa untuk membaca Al-Quran. Gitu. Jadi tidak ada apa namanya penurunan intensitas atau frekuensi ibadah walaupun itu di luar bulan Ramadan. Jadi intinya harus dipaksakan dulu, tapi pelan-pelan aja. Betul. Ya. Seperti kita aja, dulu kan apa namanya waktu kecil ya, kita kan disuruh oleh orang tua untuk sholat gitu ya. Dipaksa dulu kan ya, dipaksa dulu, bahkan ada yang sampai dipukul oleh orang tuanya kan ya. Nah, tetapi semakin dewasa kita gitu ya, semakin beranjak usia, tanpa disuruh pun kita akan melakukan sholat. Bahkan kalau pun tidak melaksanakan sholat, seolah-olah ada yang kurang. Ada yang kurang ya. Nah, begitu. Kayak, aduh, belum sholat gitu ya. Kan ya. Betul. Ustaz, ya. Ada yang nanya lagi Ustaz di TikTok. Ada yang nanya. Bung Khalil, Ustaz kalau puasa mau copot gigi atau nambel gigi di klinik gigi, apakah diperbolehkan? Maksudnya apakah bisa membatalkan puasa? Oke. Nah ini mungkin perlu apa namanya rekomendasi ahli mungkin ya. Kalau misalnya kata dokter saat itu juga harus ditambal gitu ya, atau harus diobati, selama tidak ada yang masuk ke dalam kerongkongan itu tidak membatalkan puasa. Dikhawatirkan ketika itu dilaksanakan di siang hari dan ternyata ada yang masuk ke kerongkongan, itu bisa membatalkan puasa. Apalagi misalnya tanpa rekomendasi ahli atau tanpa rekomendasi dokter gitu ya. Jadi harus berhati-hati ketika kita ingin menambah gigi, apalagi di siang hari. Kalau bisa di malam aja, Mbak, tarawih kan bisa juga kan ya. Tapi kalau dokternya ada. Kalau ada dokternya. Biasanya dokternya siang. Tapi kalau misalkan memang terpaksa harus batal puasa nih ya, pada saat tambah gigi gitu, berarti harus diganti ya intinya Ustaz ya. Betul, harus diganti puasanya. Terus kalau misalkan si puasa nih di bulan ini, di tahun ini ada berapa kodo gitu ya, terus ternyata sampai bulan puasa berikutnya tidak dikodo, itu gimana Tad? Nah, ketika kita punya kodo puasa tahun lalu tetapi tidak sempat dikodo begitu ya, kemudian keburu datang Ramadan yang baru, maka kodo puasa itu harus dibayar dengan fidyah. Jadi nggak usah dikodo lagi atau tetap harus dikodo dan juga bayar fidyah. Betul, sebagai hukumannya lagi adalah bayar fidyah per hari itu. Jadi kalau misalnya kita punya kodo 5 hari tahun lalu, ternyata sekarang sudah masuk Ramadan lagi belum dikodo, maka kita nanti Syawal harus mengkodo 5 puasa yang tahun lalu dan harus bayar fidyah 5 hari. Oke. Wah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas sharingnya, ilmunya nih mengenai keistimewaan Ramadan. Ternyata nggak cuma 4 keistimewaan Ramadan ya. Betul. Dan juga terima kasih Sobat HIKP yang sudah bertanya dan bergabung di live Instagram dan juga TikTok BPR Saika Parahyangan.
Jadi yang terakhir gimana nih tadi kesimpulannya dari 4 keistimewaan Ramadan ini? Ya. Kesimpulan yang bisa ditarik dari 4 keistimewaan bulan suci Ramadan itu adalah yang pertama bahwa ibadah di bulan suci Ramadan gitu ya, itu dapat mengangkat derajat kita sebagai seorang muslim, kemudian juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebagai seorang muslim, kemudian ibadah di bulan suci Ramadan juga bisa menundukkan syahwat, dan yang terakhir adalah bisa memperbanyak sedekah. Orang-orang bisa terdorong untuk melakukan bersedekah di bulan suci Ramadan. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatannya hari ini sudah berbagi ilmu dengan kita di sini Sobat HIKP, dan jangan lupa untuk Sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok, jangan lupa di tap-tap layarnya, share dan juga follow Instagram BPRS HIK Parahyangan. Terima kasih banyak Pak Ustadz Hisni. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak di selain kesempatan dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat HIKP, kita sudah dengar dan juga sudah sharing mengenai 4 keistimewaan Ramadan. Banyak sekali ternyata ya sebenarnya keistimewaan Ramadan, tidak hanya cuma 4, tapi masih banyak lagi. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya juga dari teman-teman Sobat HIK Parahyangan. Jangan lupa di tap-tap, share, dan juga di follow Instagram untuk BPRS HIK Parahyangan. Sekarang ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu oleh Sobat HIKP. Kita sapa dulu ya sebelum kita ke segmen yang pertama. Ada apa nih, host? Ada, kita akan bagi-bagi hadiah nih untuk nasabah BPRS HIK Parahyangan. Ada nasabah tabungan, ada deposito, dan nasabah loyalitas BPRS HIK Parahyangan. Ada Teh Ella, ada Teh Dini, kemudian ada Teh Feni. Terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Ya, terima kasih ya sudah bergabung di Instagram. Kemudian ada juga dari Pak Yudi. Terima kasih Pak Ustadz, semoga keluarga BPRS HIK Parahyangan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezekinya berlimpah. Amin. Amin yang kencang dong. Amin. Sampai banget ya. Oh, hadiahnya apa aja nih? Hadiahnya Tabungan baru. untuk tabungan baru, kita akan bagi-bagi setrika. Wih. Setrika buat nemenin para ibu-ibu ngabuburit. Kemudian ada dispenser. Mana nih dispenser? Dispenser di Nggak ada, belakang, di belakang ya? host. Ada mixer buat persiapan bikin kue lebaran ya. Dan juga ada voucher belanja senilai Rp150.000. Kemudian ada voucher belanja senilai Rp200.000. Ada juga kipas angin. Kemudian ada toples buat nanti kue lebaran nih. Juga ada rice cooker dan juga blender. Kemudian kita juga ada hadiah untuk nasabah deposito. Ada voucher belanja senilai Rp250.000. Tepuk tangan dong, ini sepi banget. Nggak, host? Ada dong, ada hand loyalitas iya kan ya? Ya. Oke, kita Yang loyalitas nasabah di atas 5 tahun ya, host. BS testing di atas 5 tahun. Ada yang mana nih? Ada Dispenser ya, host. Ada dispenser, kemudian ada rice cooker, ada juga toples, dan juga voucher belanja. Wih, tepuk tangan, win, kerja win. Wih. Parah. Ayo, host. Langsung aja ya. Baru, host. Kita buka untuk
tabungan baru. Kita undi, silakan diputar. Apa dulu, Mas, hadiahnya? Oh, hadiahnya. Kita kasih hadiah setrika nih buat nemenin ibu-ibu di rumah sambil ngabuburit. Ada siapa nih? Ibu Nariel Syaputri dari Cileunyi. Tuan rumah nih dari Cileunyi ya. Tepuk tangannya dong yang kencang. Selanjutnya ada Hadiahnya apa, host? dispenser. Dispenser. Satu buah dispenser. Diputar. Iya. Siapa nih? Ada Pak Usep Udin Rosidin dari Cileunyi. Cileunyi lagi ya. Menyala Cileunyi. Yuk, hadiahnya. Selanjutnya ini dispenser. Pak Udin dapat dispenser ya Pak ya. Selanjutnya ada mixer Oke. untuk persiapan kue lebaran. Silakan diputar. Ini untuk Ibu Iis. Ada siapa nih? Bapak Cileunyi lagi, saudara-saudara. Yulianti Komara, perempuan apa laki-laki nih? Bapak apa ibu nih ya? Teteh Yulianti. Selanjutnya ada voucher belanja senilai Rp200.000. Silakan diputar. Ada Pak Hendra Kuningan. Tadi udah 4 dari Cileunyi, sekarang Kuningan nih ya. Selamat untuk Pak Hendra. Kemudian ada selanjutnya kipas angin. Ya, silakan diputar. Ya, aduh Cileunyi lagi. Bapak Erdika Darmawan. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh tim fundingnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tim fundingnya akan menghubungi Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah dari BPRS HIK Parahyangan. Selanjutnya nih ada toples. Silakan diputar. Jangan sampai Cileunyi lagi nih. Ada Ibu Kartini, Sumedang. Selamat Ibu. Ini ada 2 nih toplesnya ya. Satu lagi masih dengan toples. Silakan diputar. Ibu Nina Marlina dari Sumedang. Selamat ya Bu ya buat kue lebaran nih ya. Kemudian ada hadiah rice cooker. Silakan diputar. Ada Ibu Friska Restiani dari Garut. Selamat ya Ibu ya. Kemudian nih yang terakhir untuk tabungan baru ada blender. Diputar. Wah, Ibu Ana Rohana dari Subang. Ini untuk nasabah tabungan baru, semuanya sudah dapat, ada total 10 hadiah. Selamat kepada para pemenang, nanti akan dihubungi oleh tim fundingnya masing-masing untuk hadiahnya. Dan
Jangan lupa untuk terus bergabung di Instagram dan juga TikTok BPRS HIK Parahyangan, karena kita di akhir acara ada kuis untuk teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok dan juga Instagram. Kita akan ada hadiah dengan total Rp300.000. Bapak admin mau hadiah juga nggak? Mau dong. Oke, sekarang untuk nasabah deposito, boleh kita akan bagi-bagi hadiah voucher belanja senilai Rp250.000. Kemudian juga ada toples, terus ada coffee maker, rice cooker, dan air fryer. Oke, kita langsung. Rp1.000 boleh diputar. Siapa nih? Ya. Nah, Ibu Lili Hermawan dari Kota Bandung. Selamat Ibu mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000. Selanjutnya ada toples. Mana nih toples nih? Untuk nemenin Bapak Ibu selama Lebaran nanti. Silakan diputar. Iya. Ada Pak Imam Fajri Dwiyono, Kota Bandung. Selamat Pak Imam. Selanjutnya ada coffee maker, 1 buah coffee maker buat nemenin ngopi selama ngabuburit, enggak dong ya. Silakan diputar. Wih, Kota Bandung lagi. Ibu Vita Ike Nurbaniar dari Kota Bandung nih. Semuanya kayaknya Kota Bandung lagi nih ya. Udah 3 orang Kota Bandung. Selanjutnya ada rice cooker. Kita lihat ya. Silakan diputar. Ada Bapak Pak Ibu ya ini. Ini ya. Ibu Aresta Andriani Cirebon. Selamat Ibu Aresta mendapatkan hadiah rice cooker. Ada apa lagi, host? Satu lagi nih, ada air fryer. Biar sehat ya. Pakai minyak. Selanjutnya silakan putar. Kru nggak dapat host, kru host. Nabung dulu dong. Siapa Ya, yang Ika. harus, host? Nah, caranya kumpulin dulu uangnya. Datang ke kantor BPRS HIK Parahyangan terdekat di kota kalian ya. Cilenyi nih, ada Ibu Ulfah Gozali. Selamat untuk pemenang hadiah untuk deposito BPRS HIK Parahyangan. Masih banyak dong. Kategorinya untuk nasabah loyalitas tabungan BPRS HIK Parahyangan. Kita akan bagi-bagi setrika. Wih, banyak banget tuh teh. Ada 1000-an teh. Iya dong, namanya juga 1000 hadiah berkah Ramadan di BPRS HIK Parahyangan. Makanya jangan lupa dong untuk tabung di BPRS HIK Parahyangan ya. Oke, kita akan ada hadiah setrika untuk nasabah loyalitas BPRS HIK Parahyangan. Kemudian ada dispenser. Ada juga mixer. Voucher belanja senilai Rp150.000. Kemudian ada voucher belanja Rp200.000. Kipas angin, toples, rice cooker, dan juga blender. Handphonenya kayaknya nggak ada hari ini ya. Sabar ya. Kita kan masih punya banyak hadiah ya. Kita masih akan nemenin kalian, ngabuburit kalian selama bulan Ramadan ini. Nanti akan ada hadiah handphone untuk nasabah loyalitas BPRS HIK Parahyangan. Dan hati-hati penipuan atas nama BPRS HIK Parahyangan, karena kita
Ini tidak ada dipungut peser pun ya. Sini aja. Iya nih. Mic-nya banyak banget ya. Selain bagi-bagi hadiah nih mau endorse ya. Siapa tahu mau endorse mic boleh hubungi di bawah ini. Oke, sekarang kita bagi hadiah lagi untuk tabungan existing. Ada setrika. Oh, udah muter aja nih. Belum. Kita puter. Ini setrika ya Teh ya? Iya, setrika buat nemenin mamah-mamah nyetrika di rumah selama ngabuburit sambil nontonin. Ada Pak Mugni Suhendar dari Tasikmalaya. Ini buat istrinya ya atau ibunya di rumah nih. Selanjutnya ada dispenser. Diputar. Berat ya? Banyakan ya? Banyakan. Ada Ibu Nining Sariningsi dari Cileunyi. Selamat Ibu untuk hadiah dispensernya. Kemudian selanjutnya ada mixer. Oke, kita putar. Bapak Asep Lesmana, Kota Bandung. Tadi udah setrika, dispenser, sama mixer ya? Betul ya? Betul. Selanjutnya ada voucher belanja Rp150.000. Silakan diputar. Ada Ibu Neneng Ina Yulianti dari Cileunyi. Selanjutnya ada voucher belanja senilai Rp200.000. Beneran Rp200.000. Oke, silakan diputar. Siapa nih? Ada Pak Winter Marbun dari Cileunyi. Selamat Bapak. Kemudian selanjutnya ada kipas angin. Silakan diputar. Itu nasabahnya banyak banget ya Teh ya? Banyak banget dong. Udah 1.000 hadiah. Nasabahnya juga ribuan ya. Makanya tuh lihat, gak kelihatan kan namanya. Selanjutnya ada Ibu Siti Entin Nurjana dari Cileunyi. Mendapatkan kipas angin. Selanjutnya ini ada 2 set toples. Yang pertama, untuk toples yang pertama silakan diputar. Ada Ibu Eva Sulastri dari Cileunyi. Selanjutnya untuk toples yang kedua, silakan diputar. Ada Ibu Entit Sriwartini dari Cileunyi. Ada 2 lagi nih. Ada rice cooker. Selanjutnya diputar. Menunggu hadiah katanya Teh. Tenang. Berdoa Bu yang kenceng ya, biar dapat hadiahnya nih, siapa Ini tahu. rice cooker ya Teh? Ya, rice cooker. Ibu Asyira Nalani, Kikyu Neneng Sri dari Cileunyi. Selanjutnya yang terakhir ada blender. Silakan diputar.
Ada Ibu Mariani dari Cileunyi. Wah, ini hari ini Cileunyi lagi menyala banget abangku. Tenang. Nih, langsung ada yang protes nih. Pemenangnya dari Cileunyi terus, cabang lainnya nggak ada ya, cuma Cileunyi terus. Enggak, Bu, tenang aja ya. Kita dari semua cabang ada, cuma rezekinya lagi di Cileunyi dulu. Makanya ibu yang di luar Cileunyi berdoa yang kenceng. Tahajud. Tahajud biar dapat hadiah ya. Siapa tahu. Depok katanya. Doain aja teh teboknya teh. Semoga cabang Depok dapat hadiah di 1000 hadiah bulan berkah BPR Saika Parahyangan ya. Amin. Jangan lupa nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh tim funding dan hati-hati terhadap penipuan atas nama BPR Saika Parahyangan karena kita tidak dipungut biaya sepeser pun ya Bapak Ibu ya. Apa aku nggak dapat hadiah sekarang, mudah-mudahan dapat HP Ya, nanti. amin. Makanya tahajudnya yang kenceng. Jangan imsak bangun. Cileunyi menyala ya. Cileunyi menyala. Selanjutnya nih ada ya untuk nasabah loyalitas deposito nih yang terakhir. Kita ada ya voucher belanja senilai Rp250.000. Kita putar. Nah, lancar. Ada Bapak Johannes Harso Isworo dari Purwakarta. Tuh kan nggak Cileunyi lagi kan ya? Tuh, makanya udah ada berdoa nih. Selanjutnya ada satu set toples. Silahkan diputar. Ada Syafira Permata Putri dari Kota Bandung. Selanjutnya yang ketiga ada Coffee Maker. Silakan diputar. Ada Ibu Enna Rahmawati dari Kota Bandung. Coffee makernya nih, tuh ya. Siapa tahu buat ngopi-ngopi cantik. Itu buat kru nggak boleh teh, buat kru. Boleh, tapi nabung dulu dong. Sana tetap nabung. Iya. Ini kan untuk nasabah loyalitas BPR Saika Parahyangan. Oke, selanjutnya ada rice cooker. Silakan diputar. Mana nih rice cooker? Belakang ya? Rice cooker, satu buah rice cooker. Bapak Dimyati, selamat untuk Bapak Agus Salim Dimyati. Selanjutnya ada voucher Ito senilai 400.000. Ada Bapak Hilmanul Hakim dari Cileunyi. Udah selesai. Habis ya hadiahnya hari ini. Tenang ya, baru hari ini nih hadiahnya habis. Kita akan bagi-bagi hadiah lagi setiap harinya selama bulan Ramadan bersama BPR Saika Parahyangan. Dan untuk nanti hadiahnya yang sudah mendapatkan hari ini selamat dan juga terima kasih nih untuk nasabah tabungan, kemudian deposito, dan juga nasabah loyalitas BPR Saika Parahyangan karena telah mempercayakan dananya untuk disimpan di BPR Saika Parahyangan. Dan hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPR Saika Parahyangan karena kita dalam acara ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Habis ini Ayo. apa nih? Hari ini yang terakhir ada kuis. Wih, tepuk tangan dulu dong. Hadiahnya berapa teh? Hadiahnya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk Sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram dan TikTok, disiapin nih jempolnya. Ada berapa tuh anggotanya?
Ada berapa ya? Join. Yang join di TikTok udah ada 41. Kemudian di Instagram ada 22. Admin, tolong dilihat ya. Siapa nih yang paling cepat ketiknya? Cepat dan tepat ya. Ya, betul. Kita akan berikan pertanyaan seputar BPRS HIK Parahyangan. Data peraturan Oke, untuk dalam segmen ini ada total hadiah Rp300.000 dan masing-masing ini untuk 3. Jadi masing-masing dapat hadiah. Kemudian untuk jawaban yang tepat nanti di TikTok dan juga Instagram, keduanya akan dipantau oleh admin. Dan yang terakhir jawaban pemenang yang terpilih dan yang tercepat itu yang akan mendapatkan hadiah dengan total Rp300.000. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, siap-siap. Yang pertama. Oke, dalam susunan pengurus BPRS HIK Parahyangan ada yang namanya DPS. Apa kepanjangan dari DPS? Ya, ayo cepat-cepat. Sekali lagi, dalam susunan pengurus BPRS HIK Parahyangan ada yang namanya DPS. Nah, apa kepanjangan dari DPS ini nih? IG Dari Instagram. Siapa nih? Fauzan Mugni. Ada tuh yang paling atas tuh. Aresta. Ibu Aresta. Untuk pemenang pertama, hadiah kuis senilai Rp300.000. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh tim admin melalui DM Instagram atau TikTok ya. Oh, suruh langsung DM aja untuk Ibu Aresta. Rp100.000 ya. Selamat Ibu Aresta. Jawabannya adalah Dewan Pengawas Syariah ya. Yang kedua, apa nama produk pembiayaan pemilikan rumah atau PPR BPRS HIK Parahyangan? Sekali lagi, apa nama produk pembiayaan pemilikan rumah atau PPR BPRS HIK Parahyangan? Fadli M4 Humaira Di mana nih? di TikTok. TikTok ya. Ada Kang Fadli. Selamat untuk Kang Fadli. Jawabannya adalah Humaira. Hunian Maslahat Idaman Rakyat. Suruh inbox, jangan lupa deh. Jangan lupa untuk pemenang hadiah kuis bisa langsung inbox atau DM admin di BPRS HIK Parahyangan ya. Selanjutnya, yang terakhir nih. Udah Bapak Ibu ya. Jawaban kedua udah ada pemenangnya. Masih ada yang jawab. Tentang agama nih ya sekarang ya. Ini pertanyaan terakhir, Teh. Iya, pertanyaan terakhir. Jeng 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 jeng. Pertanyaannya susah nggak Teh? Enggak lah, pasti sobat-sobat HIKP di sini semuanya pada bisa nih jawabnya. Yang terakhir, pada tanggal berapa Nabi Muhammad SAW lahir? Ya, coba dipantau. Zulhijjah. Ayo yang lebih tepat. Sekali lagi pertanyaannya, pada tanggal berapa Nabi Muhammad SAW lahir? Belum lengkap sama tahun. Harus lengkap lah sama tahunnya ya. Tanggal, tahun. Ayo, masih belum lengkap. Ayo. Tanggal, bulan, tahun. Terus disebut tahun apa? Tuh, dikasih clue ya. Yang lengkap, tenang. Tenang yang tepat. Terus Rene B. dari TikTok ya. Ya.
12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ya, betul. Untuk jawabannya 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut dengan tahun gajah. Rene B. Selamat untuk pemilik akun Rene B. Nanti langsung menghubungi admin TikTok. Tepuk tangan dulu dong. Hari-hari ini kita udah bagi-bagi hadiah untuk nasabah loyalitas BPR Seka Parahyangan. Kemudian juga untuk sobat-sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram dan juga TikTok BPR Seka Parahyangan. Jangan lupa untuk di-follow juga agar kalian bisa tahu informasi mengenai produk-produk apa aja nih yang ada di BPR HIK Parahyangan. Dan juga terima kasih banyak nih untuk sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok. Besok kita akan ada lagi. Jam berapa teh? Kita akan mulai live-nya besok jam 15.30. Masih bareng saya. Siapa coba? Nur Alifah. Jadi besok maju ya teh. Live-nya maju ya. Iya, besok maju live-nya jadi jam 15.30. Kalau tadi kan kita mulainya jam 16 ya. Kita besok akan mulainya jam 15.30. Pokoknya kalian harus tetap pantengin Instagram dan juga TikTok BPR Seka Parahyangan agar kalian punya kesempatan untuk dapat hadiah di bulan yang penuh berkah ini. Yeay! Terima kasih banyak ya sudah ikut live. Pokoknya sekali lagi jangan lupa untuk join lagi besok di jam 15.30 dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu nasabah setia BPR Seka Parahyangan, dan karena BPR Seka Parahyangan ini juga sudah terdaftar diawasi oleh OJK dan juga simpanan nasabah ini dijamin oleh LPS. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.